Mungkin secara simpelnya begini ya. Mas Brian kan pasti senang main game ya. Saya juga senang main game tuh. Ada game tembak-tembakan. Ya. Sehingga nantinya itu si gamers akan melihat itu secara realistis. Jadi pada saat si peluru mengenai kaca dan kemudian pecahnya itu seperti apa, kepingannya lari kemana. Nah itu semua kita bisa modelkan dengan quantum computing secara jauh lebih cepat dibanding yang sekarang ada. Kira-kira ada kemungkinan nggak lapangan kerjanya diambil dengan automation, AI dan era quantum ini? Semakin besar justru potensinya. Kita memposisikan AI itu sebagai alat yang bisa membantu kita menjadi kita lebih produktif, bukan alat yang membantu kita menjadi kita makin malas sebenarnya. Halo Smart Viewers, selamat datang di Good Talk di Binus TV sebagai digital content creator kampus pertama di Indonesia. Smart Viewers, belakangan ini ada obrolan dari CEO Google yang menyatakan kalau bakal ada revolusi besar-besaran di tahun 2030. Revolusi kuantum 2030 yang berfokus dengan AI, automation, dan juga quantum computing. Nah, kira-kira ini semua tuh apa sih? Langsung aja kita bahas dengan Profesor di Binus Graduate Program. Say hello to Prof. Sani Muhammad Isa. Halo Prof, apa kabar? Mas Brian, halo semuanya. Ya. Sehat-sehat Prof? Kabar baik? Alhamdulillah, baik. Oke, terima kasih banget nih Prof udah mau datang ke Good Talk kali ini. Nah, kita kan pengen ngobrol tentang revolusi tahun 2030 ini nih Prof. Awalnya saya pengen nanya dulu, sebenarnya apa sih perubahan signifikan dari revolusi kuantum 2030 ini? Ya, jadi begini. Quantum computing itu memang sudah sangat cepat perkembangan teknologinya. Saat ini sudah ada prosesor dari Microsoft, dari Google ya menciptakan prosesor untuk quantum computing itu. Nah, tapi kok kenapa ya saat ini kita belum bisa melihat aplikasi komersial dari quantum computing itu? Nah, karena masih ada banyak tantangan ternyata, Mas Brian. Oke. Jadi quantum computing yang saat ini ada itu masih prosesnya itu masih menghasilkan error yang cukup mengganggu, sehingga proses yang selama ini kita bisa lakukan di komputer itu belum bisa dilakukan dengan teknologi kuantum saat ini. Jadi masih ada proses yang namanya quantum error correction (QAC). Nah, itu diharapkan tahun 2030 itu sudah sempurna. Nah, sehingga pada saat itu teknologi kuantum itu benar-benar sudah bisa dikomersialisasikan seperti teknologi komputer saat ini gitu ya, bisa digunakan di berbagai macam bidang. Kalau sekarang masih di lab saja. Nah, makanya disebut akan terjadi perubahan yang sangat signifikan karena pada saat 2030 tadi teknologi kuantum sudah siap tuh memasuki era komersial. Nah, itu yang menjadikan perbedaan signifikan nanti. Nah, jadi kita akan melihat sih beberapa aplikasi komersial dari kuantum itu sendiri di berbagai macam bidang tentunya. Kesehatan, keamanan, networking, komunikasi, dan segala macam bidang. Saya kira seperti itu. Oke, berarti bisa dibilang tahun 2030 nanti kita udah masuk ke era kuantum tuh realistis ya Prof? Ya, realistis, betul. Oke, selain itu tantangannya ada apa lagi sih Prof? Jadi sebenarnya tadi yang pertama tantangan error tadi itu diakibatkan oleh bagaimana menyiapkan infrastruktur untuk teknologi kuantum yang memang sangat spesifik. Dia tuh butuh suhu yang sangat dingin. Oke. Sangat dingin sampai suhu 0 derajat ya. 0 derajat bukan 0 derajat Celcius loh ya. 0 derajat absolut. Minus 273 Celcius kalau tidak salah. Oke. Jadi sangat dingin sekali gitu ya. Nah, untuk menciptakan kondisi yang seperti itu sangat mahal teknologinya, sangat mahal. Nah, itu yang jadi tantangan saat ini adalah bagaimana menciptakan teknologi yang mendukung quantum computing tadi, tapi bisa diturunkan biayanya, itu yang pertama. Terus atau mungkin bisa tidak nanti quantum computing itu tidak harus sedingin itu, sehingga teknologinya bisa lebih murah gitu ya. Nah, karena tadi saya kaitkan dengan pernyataan saya yang sebelumnya. Jadi kalau kita tidak memiliki kondisi yang ideal seperti suhu tadi ya, gelombang elektromagnetik, gangguan dari external environment, itu bisa menyebabkan error. Jadi
di proses kuantum yang tadinya ideal itu seharusnya tadi kan dia memiliki sifat-sifat yang memang unik. Dia itu memiliki kemampuan processing yang sangat cepat, kemudian dia bisa paralel dan sebagainya. Nah, itu tidak akan tercapai dengan kondisi yang tidak ideal. Nah, sehingga makanya saat ini yang dikejar itu adalah bagaimana menghasilkan teknologi kuantum yang error free tadi. Makanya ada teknologi kuantum error correction tadi. Mungkin itu sih tantangannya saat ini. Bagaimana mencapai teknologi yang nantinya siap digunakan secara komersial dan dengan error yang sangat-sangat minim seperti itu. Nah, mungkin para smart viewers ini belum tahu ya, Prof. Emang sehebat apa sih quantum computing tuh? Nah, mungkin secara mudahnya seperti ini deh. Kita coba bandingkan antara teknologi komputer saat ini dengan teknologi komputer yang menggunakan teknologi kuantum tadi. Ya, saya ambil pemisalan seperti saklar listrik. Jadi saklar listrik itu adalah sebuah mekanisme yang bisa dinyalakan, dimatikan, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita punya dua saklar listrik, itu berarti kan bisa nyala mati atau mati atau nyala mati gitu ya. Jadi ada beberapa kondisi yang berbeda. Nah, itu di dalam komputer itu diterapkan dengan yang namanya bit. Jadi satu bit itu satu saklar. Gitu ya. Jadi kalau kita punya dua saklar berarti kan ada 4 kemungkinan ya. Mati nyala mati nyala gitu ya. Nah, kalau di dalam quantum computing itu nantinya bukan disebut bit. Kalau tadi di komputer saat ini kita sebut bit, kalau nanti kita sebutnya qubit, pakai Q depannya, qubit. Nah, mirip sih seperti komputer saat ini, dia ada 00, 01, 10, 11. Nah, tetapi yang menariknya, kalau di dalam komputer saat ini yang kita gunakan, dia hanya 1 dari 4 kemungkinan yang mungkin aktif kan? Nah, kalau di dalam quantum computing itu semuanya aktif bisa 4 status tersebut. Luar biasa kan ya? Jadi 4 fase tadi itu bisa terjadi dalam saat yang bersamaan. Seperti itu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau di dalam komputer yang saat ini kita punya itu kan ya dia cuma on atau off saklarnya. Nah, kalau di dalam quantum computing di antara on dan off itu ada sejumlah tak hingga status. Tak terhingga tuh, Bro. Tak terhingga. Kombinasi linear kalau di dalam rumus matematiknya. Jadi ada banyak sekali status yang bisa terjadi di antara 0 dan 1 itu. Nah, sehingga proses komputasinya itu akan sangat banyak sekali kemampuannya. Nah, jadi secara sederhananya apa sih yang ditawarkan oleh teknologi computing, teknologi quantum computing? Yang pertama adalah kecepatan pastinya, dan yang kedua adalah kemampuan mengolah data yang sangat besar. Karena tadi ya dia bisa mengolah secara dalam state yang berbeda dalam waktu yang sama, dan juga tadi ya jumlah kombinasi yang disediakan sangat banyak. Dan ada konsep yang menarik juga, salah satunya adalah quantum entanglement namanya. Jadi dia itu seperti ada proses paralel di dalamnya. Nah, sehingga tanpa kita memiliki prosesor paralel sekarang yang kita punya di laptop kita gitu ya, dia secara internal itu memang sudah ada mekanisme paralelnya. Nah, itu yang menarik, sehingga ya secara sederhananya mungkin kita akan merasakan komputasi yang jauh lebih cepat dibanding yang saat ini. Bahkan perbandingan itu seperti eksponensial kalau dibanding teknologi sekarang, seperti itu kira-kira. Nah, Prof, ini kan berarti canggih banget ya, Prof. Tapi boleh dikasih satu contoh nggak, Prof? Kira-kira apa yang dalam kehidupan sehari-hari bisa dibantu oleh quantum computing? Mungkin secara simpelnya begini ya. Mas Brian kan pasti senang main game ya. Saya juga senang main game tuh. Nah, dalam permainan game itu pastinya akan ada banyak sekali kejadian-kejadian fisik yang terjadi. Misalkan ya, ada game tembak-tembakan. Ada seseorang yang menembakkan senapan angin gitu ya, kemudian menembakkan ke sebuah kaca mobil, ya, kaca mobil, dan kemudian bagaimana itu kita modelkan sehingga nantinya itu si gamers akan melihat itu secara realistis. Jadi pada saat
si peluru mengenai kaca dan kemudian pecahnya itu seperti apa, kepingannya lari kemana. Kemudian kalau misalkan dia pakai peluru yang lebih besar, dampaknya seperti apa? Bagaimana kalau misalkan kaca tersebut dikasih kaca rebound, dampaknya seperti apa? Nah itu semua kan rumit sekali ya. Nah itu semua kita bisa modelkan dengan quantum computing secara jauh lebih cepat dibanding yang sekarang ada. Jadi kalau sekarang gitu kan, kalau kita memodelkan hal tersebut ada proses rendering ya. Nah proses rendering itu kan mungkin waktunya sekian menit, sekian jam, atau bahkan sehari jangan-jangan. Saya yakin di Binus TV juga melakukan hal tersebut ya, rendering ya. Itu rendering pasti makan waktu. Nah dengan adanya teknologi quantum computing itu jadi bisa dilakukan secara lebih cepat, jauh lebih cepat. Nah itu salah satunya. Mungkin yang lain yang lebih ekstrim lagi, yang lebih kompleks lagi, kita ingin memodelkan bagaimana bumi bekerja. Bagaimana sistem sistem dinamika di alam ini bekerja. Contohnya iklim, ya, angin, suhu, gelombang laut dan segala macamnya. Mungkin kita ingin prediksi 50 tahun ke depan, kalau kita tidak mengubah gaya hidup kita yang mungkin tidak abai terhadap lingkungan gitu ya, perubahan lingkungan, itu dampaknya seperti apa? Kita bisa modelkan apa yang akan terjadi nanti. Dan teknologi sekarang sudah ada, tapi itu butuh waktu yang sangat lama untuk memodelkan gitu ya. Nanti dengan quantum computing itu akan bisa jauh lebih cepat dilakukan. Nah, hal-hal yang kompleksitasnya tinggi itu akan bisa jauh lebih cepat dieksekusi dengan adanya quantum computing tadi ya. Nah, Prof, ini kan saya baca dari CEO Google ya. Dia bilang salah satu ancaman utamanya adalah enkripsi dengan adanya quantum computing ini, karena katanya enkripsi zaman sekarang gampang dijebol oleh quantum computing. Nah, kira-kira gimana cara mengatasinya, Prof? Ini? Jadi begini, salah satu teknologi enkripsi yang sekarang cukup populer digunakan itu adalah RSA ya. Itu singkatan dari nama penciptanya. Ada juga ECC namanya, salah satu yang populer juga. Nah, berdasarkan estimasi dengan kemampuan quantum computing yang saat ini ada, itu kalau memang sudah masuk ke era komersial, itu memecahkan password yang di-encrypt dengan teknologi tadi, RSA maupun ECC, itu mungkin cuma hitungan menit saja selesai. Bisa diiterasi semua kemungkinannya dan ketemu passwordnya apa. Nah, artinya kalau kita menggunakan teknologi tadi di masa kuantum nanti sudah komersial, itu sudah tidak ada gunanya lagi kan, sangat mudah dijebol. Nah, berarti kita harus proaktif nih, bagaimana supaya itu tidak terjadi. Nah, berarti kita harus mulai menyiapkan dari sekarang kan. Di era nanti quantum computing sudah komersial, itu kita harus menyiapkan teknologi yang memang bekerja dengan cara kuantum juga gitu ya. Bagaimana menyiapkan teknologi komunikasi, teknologi enkripsi yang memang sudah siap menghadapi hal tersebut gitu ya. Makanya ada istilahnya post quantum encryption. Nah, jadi setelah kuantum masuk komersialisasi, itu sudah beda lagi nanti teknologinya. Kita nggak bisa lagi menggunakan teknologi yang saat ini ada tentunya. Seperti itu. Dan itu sudah dimulai juga beberapa perusahaan besar seperti IBM itu sudah mulai risetnya itu ke arah sana, sudah mulai mengeluarkan standar yang diakui oleh NIST di Amerika gitu ya. Bagaimana algoritma mereka nantinya bisa diterapkan di era kuantum sudah mulai komersial nanti. Berarti ini kan kita 5 tahun lagi nih menuju era revolusi kuantum 2030 ya, Prof. Betul. Nah, kira-kira kita nih di Indonesia nih, apa yang harus pemerintah lakukan untuk mempersiapkan diri terhadap revolusi kuantum 2030, Prof? Nah, saya melihatnya pertama harus dari pemerintah dulu inisiatifnya. Jadi mungkin ini kita bisa mengambil model dari beberapa negara maju ya, seperti di Irlandia. Nah, Irlandia itu dia punya gerakan yang namanya Quantum 2030. Jadi mulai dari sekarang itu mereka sudah punya rencana strategis nasional tuh. Bagaimana mereka akan menghadapi 2030 di era kuantum sudah masuk ke komersial nantinya. Misalkan bagaimana menyiapkan tadi ya teknologi post quantum encryption,
post quantum network, post quantum communication dan sebagainya. Itu Irlandia. Kemudian yang berikutnya negara besar India itu punya quantum approach juga gitu ya untuk menghadapi hal tersebut. Jadi dia sudah punya inisiatif juga gitu ya, bagaimana proaktif untuk menyiapkan ke sana gitu ya strateginya. Bahkan negara tetangga kita seperti Filipina itu juga sudah punya strategi nasional untuk menyiapkan Filipina menghadapi teknologi tersebut. Mereka udah punya tuh frameworknya. Oh, nanti mereka harus menyiapkan teknologi networking yang nantinya siap untuk digunakan pada saat era kuantum tersebut, teknologi komunikasi, teknologi enkripsi dan sebagainya. Nah, Indonesia seharusnya sih punya yang seperti itu juga. Nah, itu yang pertama. Jadi pertama rencana strategis yang digunakan untuk menghadapi teknologi kuantum tadi. Terus yang berikutnya tentu saja harus diturunkan menjadi strategi yang lebih detail. Contohnya pendidikan. Nah, bagaimana pendidikan di Indonesia nantinya harus aware terhadap perkembangan teknologi kuantum ini. Misalkan universitas sudah mulai nih, entah mungkin membuka jurusan khusus kuantum atau mungkin ada mata kuliah khusus yang nantinya diberikan di jurusan teknik barangkali, ya, entah komputer, entah engineering gitu ya. Dan kemudian untuk yang jurusan non teknik mungkin dia juga harus aware potensi-potensi teknologinya, bukan dari sisi prinsip dasarnya barangkali ya. Nah, kemudian yang berikutnya tentu saja harus ada support juga dari pemerintah, support dalam hal misalkan beasiswa. Mungkin kita masih berkiblat ke negara barat gitu ya. Mungkin pemerintah Indonesia menyiapkan beasiswa untuk para calon-calon yang cerdas yang bisa menjadi penemu-penemu di masa depan gitu ya. Nah, saya kira itu sih. Jadi memang kita harus menyiapkan infrastruktur dan juga SDM yang nantinya akan siap memasuki teknologi kuantum tersebut. Kelihatannya memang dalam waktu dekat kita masih menjadi pengguna, belum menjadi sebuah negara yang punya teknologi kuantum yang kita ciptakan sendiri. Tapi dengan adanya SDM yang baik, kita bisa memanfaatkan itu untuk tujuan yang baik di Indonesia. Saya kira demikian sih. Oke, berarti emang mau nggak mau kita tetap harus ikutin perubahan zaman ini ya, Prof. Jangan mau ketinggalan zaman. Benar. Nah, Prof, ini waktu di saat AI baru-baru muncul kan banyak orang khawatir dengan lapangan kerja, takutnya diambil dengan AI. Nah, ini udah AI masuk lagi ke era kuantum. Kira-kira ada kemungkinan nggak lapangan kerja ini diambil dengan automation, AI dan era kuantum ini, Prof? Semakin besar justru potensinya. Karena begini, saat ini yang masih jadi kendala di dalam generative AI itu adalah bagaimana kita bisa membuat model generative AI yang sangat pintar. Kita tahu ya, seperti OpenAI, resource-nya sangat besar untuk menciptakan seperti ChatGPT itu, dan sangat mahal. Nah, dengan adanya quantum computing nanti, itu yang selama ini mungkin harus dilakukan berjam-jam, berminggu-minggu barangkali, itu nanti bisa jauh lebih cepat deploy-nya, disiapkannya. Nah, yang selama ini barangkali kita menunggu waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan untuk keluar rilis baru dari generative AI, nah nanti makin cepat perubahan tersebut. Nah, artinya perubahan di angkatan kerja juga makin cepat berubah juga kan, karena potensi kemampuan AI makin cepat juga berkembang, sehingga potensi penerapannya ke berbagai bidang juga makin luas juga, dan ya pasti dampaknya ke angkatan kerja ya, ke keterampilan yang saat ini kita punya, mungkin banyak hal yang bisa digantikan dengan AI yang semakin cepat lagi perkembangannya. Nah, terus bagaimana nih kita manusia menghadapi hal tersebut? Nah, saya kira sama sih seperti di teknologi AI, cuma ini ada seperti akselerasi, jadi makin cepat dengan adanya quantum computing. Nah, jadi kita harus makin cepat juga belajar sesuatu yang baru sih akhirnya. Karena kalau kita hanya mengandalkan apa-apa yang kita kuasai saat ini kompetensinya, mungkin hal-hal yang seperti rutinitas yang dilakukan oleh seseorang yang mungkin saya sebut saja pekerjaan seperti operator lah.
yang repetitif, yang berulang, seperti pekerjaan di administratif gitu ya, itu mungkin sudah bisa digantikan oleh AI nantinya. Banyak sekali itu bisa digantikan oleh AI. Apalagi dengan adanya quantum computing semakin cepat lagi kan ya prosesnya itu dilakukan. Nah, jadi kita harus mulai mengasah diri kita supaya kita punya kemampuan yang sifatnya lebih ke kreatif, strategis, dan kemudian mungkin sama seperti di posisi-posisi manajerial, CEO, kelihatannya sampai saat ini belum bisa digantikan ya oleh AI. Jadi hal-hal rutinitas seolah-olah kita sebagai orang yang punya asisten, yang selama ini asisten itu manusia, itu digantikan oleh AI. Nah, posisi kita di sana sebenarnya manusia itu. Mengambil keputusan, kemudian bagaimana kita bisa mengkoordinasikan semua menjadi sesuatu yang lebih produktif gitu ya. Tentu saja akan jadi makin cepat dengan quantum computing tadi ya. Ancamannya akan makin cepat datang. Seperti itu sih. Saya dengar juga kan katanya quantum computing ini bisa menganalisis molekul untuk membuat obat baru, menemukan obat baru, dan juga udah mulai juga ada robot AI untuk surgery juga kan, Prof. Betul. Nah, kira-kira apakah bisa nanti ke depannya nih manusia digantikan di sektor itu, Prof? Memang saat ini untuk melakukan penemuan obat baru gitu ya, itu masih banyak yang dilakukan di lab secara kimiawi dengan eksperimen-eksperimen gitu ya, dan tentu saja biayanya mahal dan ada proses-proses yang memang harus menunggu waktu kan ya. Misalkan ada proses kimia yang memang ya secara kimia waktunya segitu gitu ya, nggak bisa kita percepat. Nah, dengan adanya teknologi quantum computing itu semua nantinya akan bisa dimodelkan. Jadi kita nggak perlu ke lab, tapi kita labnya virtual gitu. Dan karena labnya virtual, jadi prosesnya kan bisa dipercepat kan. Iya. Misalkan kita sudah tahu ada proses kimia A lah. Itu kalau secara natural itu dilaksanakan secara mungkin makan waktu 2 minggu. Nah, tapi karena kita punya model, kita tinggal atur aja speednya kan. Yang tadinya 2 minggu mungkin cuma 2 jam gitu ya. Nah, akhirnya penemuan obat-obatan itu jadi makin cepat seperti itu, karena kita tidak perlu lagi menunggu proses-proses yang natural gitu ya, seperti yang di alam terjadi. Itu yang akan sangat optimal nantinya. Jadi penemuan obat baru itu akan jauh lebih cepat nantinya. Dan mudah-mudahan lebih murah ya, karena saat ini teknologi quantum computing masih cukup mahal. Nah, sedangkan tenaga dokter sendiri, saya kira mungkin itu belum tergantikan ya, belum tergantikan karena tetap harus ada yang bertanggung jawab ya terhadap prosedur tindakan medis. Misalkan tadi ada surgery robot gitu ya, robot yang bisa melakukan operasi jantung misalkan. Nah, mungkin robot tersebut bisa kita manfaatkan untuk mendeteksi di mana masalahnya. Mungkin dia merekomendasikan kondisi tersebut setelah dilihat secara visual. Ini optimalnya tindakan yang bisa dilakukan adalah alternatifnya apa saja dengan masing-masing dampaknya apa. Nah, dokter tentu saja harus mengambil keputusan. Saya harus mengambil keputusan yang X misalkan, pilihan ini. Karena dia yang harus bertanggung jawab kan nantinya, bukan robot. Karena saat ini kan belum ada tuh aturannya. Kalau di operasinya robot terus nanti tanggung jawab siapa gitu. Karena bukan dokternya yang memutuskan gitu kan. Saya kira di situ sih. Jadi tetap pengambil keputusan masih di manusia juga sih ujung-ujungnya. Shot callernya masih harus manusia ya, Prof? Ya? Benar. Oke, Prof. Untuk penutup nih, Prof. Ya. Sekarang kita kan udah 5 tahun lagi menuju revolusi kuantum 2030. Betul. Nah, masih banyak pandangan di mana kalau menggunakan AI itu sebenarnya licik, menggunakan jalan pintas lah. Kayak pemalas, kadang-kadang juga ada stigma-stigma yang seperti itu. Nah, boleh nggak sih Prof kasih pesan-pesan untuk mengingatkan sebenarnya emang ini tuh udah berubah zamannya. Dan kita juga nggak boleh ketinggalan zaman, kita harus mengikuti perubahan zaman yang ada. Nah, saya pikir kita memposisikan AI itu sebagai alat yang bisa membantu kita menjadi kita lebih produktif. Bukan alat yang membantu kita menjadi kita makin malas sebenarnya. Contohnya begini, misalkan pada saat mahasiswa sedang belajar gitu ya,
boleh nggak sih pakai AI di kelas? Boleh saja. Tapi itu adalah untuk belajar memahami sesuatu. Nah, boleh nggak misalkan dia pakai AI untuk mengerjakan tugas? Dia terima jadi aja pokoknya dari AI. Nah, itu kan nggak ada proses belajarnya ya. Iya. Nah, itu yang harusnya kita hindari sih. Jadi kita memanfaatkan AI itu untuk kita supaya lebih produktif, supaya lebih memahami banyak hal dalam waktu yang singkat gitu ya. Contoh misalkan dalam menyiapkan bahan kuliah atau bahan training, saya suka memanfaatkan AI. Mulai dari menyiapkan course outline, kemudian mencari referensi yang relevan, kemudian membuat outline dari presentasi, kemudian membuat presentasinya sendiri, ya, membuat lecture notes. Bahkan sampai ke menganalisis atau melakukan summary dari forum diskusi, itu bisa saya lakukan dengan AI. Tapi tentu saja selaku manusia kita harus verifikasi dong hasil dari AI itu sendiri baik atau tidak. Nah, jadi yang lebih tepatnya sih kita bukan menghindar AI atau menggunakan AI, tapi menggunakan AI dengan bijak. Sebab itu yang lebih tepat sih sebenarnya yang harus kita lakukan. Oke, berarti kita menggunakan AI itu untuk membantu kita menjadi lebih produktif ya Prof, bukan jadi lebih malas ya Prof. Betul. Jadi tergantung sih sudut pandangnya. Kalau kita mau menggunakan AI dengan cara yang salah, ya akhirnya jadi seperti itu. Oke, berarti emang kuncinya adalah kita harus menggunakan AI juga dengan bijak ya Prof. Betul. Oke. Terima kasih banyak Prof Sani sudah mau datang ke Good Talk pada episode kali ini. Dan itu dia Smart Viewers, obrolan kita bersama dengan Prof Sani ngebahas tentang revolusi kuantum 2030. Kalau menurut kalian gimana nih pendapat kalian tentang revolusi kuantum yang 5 tahun lagi bakal terjadi? Langsung aja komen pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe YouTube channelnya Binus TV. See you on the next episode of Good Talk and goodbye. Ya, terima kasih.